Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi mengenai materi penyelarasan praktik penilaian dengan kompetensi utama yang ditargetkan. Ini merupakan salah satu tugas mata kuliah modal dan evaluasi pembelajaran sains. Materi yang sudah dipelajari yaitu di mana pendidikan abad 21 menekankan pada 8 key competence, yaitu kompetensi kunci dan 7 transversal skills, di mana 8 key competence itu adalah yang pertama communication in the mother tongue, artinya komunikasi dengan bahasa ibu. Kemudian communication in foreign language, artinya dengan berkomunikasi dengan bahasa asing. Lalu mathematical competence and basic competence in science and technology. Diperlukan kompetensi matematika dan kompetensi dasar dalam IPA dan teknologi. Kemudian digital competence. Diperlukan juga kompetensi digital. Kemudian culture awareness and expression, kesadaran dan ekspresi dalam berbudaya. Sense of initiative and entrepreneurship, rasa inisiatif dan kewirausahaan. Kemudian social and civic competence, kompetensi sosial dan kewarganegaraan. Dan yang terakhir learning to learn, belajar untuk belajar. Di mana 7 transversal skills sebagai berikut. Yang pertama problem solving, kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua risk assessment, penilaian risiko, mitigasi risiko sejak dini. Jadi harus ada target yang jelas. Kemudian yang ketiga inisiatif, apa yang harus dilakukan. Jadi siswa harus memiliki inisiatif. Kemudian decision, pengambilan keputusan. Kemudian ada constructive management of feelings, artinya kemampuan untuk mengelola emosi dan situasi secara positif dan membangun sehingga menghasilkan perkembangan diri, hubungan yang harmonis, dan penyelesaian masalah yang efektif. Kemudian yang selanjutnya critical thinking, berpikir kritis, dan ketujuh creativity, berpikir kreatif. 8 key competence dan 7 transversal skills ini merupakan modal cara untuk memahami sains. Kemudian kompetensi utama sains pada abad ke-21, yang pertama berpikir kritis dan pemecahan masalah ilmiah, lalu yang kedua kreativitas dan inovasi dalam eksperimen, yang ketiga kolaborasi dan komunikasi ilmiah, yang keempat literasi digital dan data science, yang kelima kesadaran etika dan lingkungan. Isu utama dalam penyelesaian penilaian, yang pertama kesiapan guru. Literasi asesmen guru perlu diperkuat melalui pelatihan dan komunitas belajar. Kemudian yang kedua kolaborasi antar guru. Sharing praktik penilaian untuk konsistensi dan keadilan. Kemudian yang ketiga pemanfaatan hasil asesmen. Data penilaian harus digunakan untuk memperbaiki strategi pembelajaran, bukan sekedar memperbaiki nilai. Hal yang sudah dipahami, pendidikan abad 21 menekankan pada 8 key competence dan 7 transversal skills. Maka guru perlu mengembangkan 8 key competence dan 7 transversal skills ini dalam proses pembelajaran, agar siswa bisa memiliki kompetensi yang diharapkan dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Manfaat yang diperoleh, saya menyadari bahwa guru perlu mengembangkan keterampilan berkolaborasi. Guru bisa saling sharing praktik baik dan bisa membuat rencana pembelajaran secara bersama-sama. Sharing mengenai penilaian, jika ada soal yang sudah diuji berdasarkan 3 prinsip, yaitu validitas, reliabilitas, dan equity, dan terbukti memenuhi prinsip ini, maka soal ini bisa juga digunakan guru lain untuk melakukan penilaian, di mana guru yang mengampu mata pelajaran yang sama. Hal yang belum dipahami. Hal yang belum saya pahami adalah bagaimana cara mengamati keterampilan proses siswa satu persatu, sementara guru juga harus mengajar dan membimbing siswa. Saya pikir akan lebih mudah untuk mengamati keterampilan siswa satu persatu jika ada tim observer yang membantu mengamati siswa selama proses pembelajaran, seperti menerapkan lesson study. Hal yang akan dilakukan selanjutnya adalah menerapkan 8 key competence dan 7 transversal skills, kompetensi utama sains abad 21 pada proses pembelajaran di kelas. Guru perlu memperkuat literasi asesmen melalui pelatihan dan komunitas belajar. Guru perlu senantiasa berkolaborasi termasuk sharing dalam penilaian untuk konsistensi dan keadilan. Guru juga perlu memanfaatkan hasil asesmen untuk memperbaiki strategi pembelajaran.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.